Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinta Wulandari, 1979211013. Di sini saya akan membuat video untuk tugas semantik bahasa Melayu yang dibimbing oleh dosen Bapak Muhammad Fauzi. Saya dari Prodi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 10 materi tentang semantik. Yang pertama yaitu pengertian semantik. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti. Semantik kebahasaan adalah kajian tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penamaan. Penamaan dalam pembicaraan mengenai bahasa ada dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter. Misalnya kata dengan suatu benda atau hal yang dilambangkannya bersifat sewenang-wenang, tidak ada hubungan wajib di antara keduanya. Contohnya, kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang berkaki dua, bersayap, dan berbulu yang biasanya dapat terbang disebut dengan nama burung, dan mengapa tidak dengan nama lain, misalnya ngurap atau bungur. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis makna. Jenis makna ada yang leksikal, ada yang gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya makna yang sesuai dengan hasil observasi indera kita, makna apa adanya, dan makna yang ada di dalam kamus. Contohnya kata kepala. Dalam kalimat contohnya itu kepalanya hancur kena pecahan gramat. Tetapi dalam kalimat Hafiz bisa menjadi kalimat kepala cabang, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal afikasi, reduplikasi, komposituminisasi, dan lain sebagainya. Contohnya kata kuda bermakna leksikal binatang, sedangkan makna gramatikalnya bisa menjadi alat transportasi atau sejenisnya. Misalnya, saya berangkat ke pasar dengan menggunakan kuda. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang peribahasa. Peribahasa merupakan salah satu bentuk kebahasaan yang digunakan sebagai piranti untuk mengungkapkan sesuatu hal yang terlintas dalam pikiran manusia. Contohnya, bumi berputar, zaman beredar. Artinya keadaan zaman selalu berubah. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang makna kias. Makna kias yaitu makna tidak sebenarnya atau kiasan dari suatu kata. Contohnya utang budi, jasa baik yang meski dibayar. Yang keenam yaitu saya akan menjelaskan tentang relasi makna. Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa dengan satuan bahasa lainnya. Dapat berupa kata, frase, kalimat, dan kesamaan makna, pertentangan, ketercakupan, kegandaan, dan kelebihan makna. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan tentang ambiguitas. Ambiguitas adalah kata yang bermakna ganda atau kalimat yang memiliki dua arti. Contohnya kata tahu mengandung arti makanan yang terbuat dari kedelai, dan bisa juga kata tahu dalam arti memberikan informasi. Contohnya, kamu tahu nggak Bapak Muhammad Fauzi itu dosen di Universitas Lancang Kuning. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang redundansi, yaitu menyatakan bahwa salah satu konstituen dalam kalimat tidak perlu bila dipandang dari sudut semantik. Selain itu juga sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dari suatu bentuk ujaran.
Yang kesembilan, saya akan menjelaskan tentang medan makna, yaitu bagian dari semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Misalnya nama-nama warna, nama-nama kekerabatan, dan lain sebagainya. Yang ke-10, saya akan menjelaskan tentang perubahan makna. Terdapat 11 perubahan makna dalam semantik. Yang pertama yaitu perluasan atau generalisasi, merupakan gejala yang terjadi atau proses perubahan makna dari khusus ke umum. Yang kedua yaitu penyempitan, yang ketiga yaitu peninggian, yang keempat yaitu penurunan, yang kelima yaitu pertukaran, yang keenam persamaan, yang ketujuh metafora, yang kedelapan faktor pengaruh bahasa asing, yang kesembilan adalah faktor asosiasi, yang kesepuluh adalah faktor pertukaran indera, dan yang kesebelas yaitu faktor perbedaan tanggapan pemakaian bahasa. Baiklah, sampai disinilah materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.